untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Insya Allah dalam waktu yang singkat ini, apa yang nanti insya Allah akan ditambahkan oleh guru kita, akan melengkapi pemahaman kita bahwa kita sangat bertanggung jawab dalam pelestarian alam. Pertanyaan pertama disampaikan oleh Ibu Uut secara virtual yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan dengan saya Uut. Saya ingin bertanya, salah satu bentuk interaksi manusia dengan alam adalah menggunakannya untuk kepentingan manusia. Lantas, bagaimana hukumnya dengan menggunakan tanaman atau tumbuhan sebagai bagian dari kepentingan manusia untuk bahan obat-obatan? Apakah itu termasuk bagian dari merusak alam? Karena banyak beberapa bahannya itu juga diambil dari hutan. Nah, untuk itu saya mohon pencerahannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Habib, sangat bagus pertanyaannya. Silakan Habib. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbak yang bertanya dan juga seluruh kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah. Jadi pertanyaan yang sangat bagus, ya bagaimana kita melakukan atau mengambil mungkin herbal, ya obat-obatan dan sebagainya yang kita ambil itu harus dari alam. Nggak bisa kita ambil, kita bikin sendiri, lalu kemudian kita ekstrak, kita produksi, lalu kemudian baru kemudian dijual atau dimanfaatkan. Apakah itu termasuk merusak alam? Tadi ada dua ayat yang kita bahas. Ya, yang pertama yang dibaca oleh Qori, kata Allah, "Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ya. Sudah nyata keras kerusakan di daratan, di lautan itu akibat ulah tangan manusia. Artinya apa? Yang dilarang sama Allah itu adalah segala sesuatu perbuatan yang merusak. Baik itu merusak manusia, tadi Kiai Azhari sudah menyampaikan, ya ada apa namanya, dari sejak hifdzuddin, ya kemudian juga hifdzul aql, ya kemudian seterusnya menjaga agama, menjaga dan seluruhnya sampai menjaga manusia, menjaga kemudian harta yang terakhir, kemudian juga termasuk menjaga alam. Jangan sampai merusak itu, ya. Sementara ayat yang lain tadi dibacakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Sudah ditundukkan segala apa yang di langit dan di bumi. Artinya apa? Kita melakukan eksploitasi silahkan. Baik itu eksploitasi terhadap tumbuhan, terhadap binatang, terhadap mungkin batu-batuan dan sebagainya, dengan tambang, dengan apa. Tapi jangan sampai merusak alam. Ya, jadi orang nambang batu bara boleh silakan, tapi setelah ditambang itu diperbaiki lahannya, ditanami lagi, jangan sampai dibiarkan. Akibatnya banjir di Kalimantan, ya, juga di tempat-tempat yang lain. Jadi kepada Mbak yang bertanya tadi, boleh kita ditundukkan seluruh alam semesta ini untuk manusia sepanjang tidak merusak alam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz Azhari, dalam sejarah hidup manusia banyak diwarnai dengan hadirnya wabah yang merugikan kehidupan manusia itu sendiri. Apakah ini faktor alamiah atau karena manusia? Sedangkan pada masa-masa lampau tidak terlalu banyak rekayasa teknologi yang menyebabkan banyak kerusakan alam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini berat pertanyaannya ya. Emang kalau Mas Agung yang nanya berat-berat ya. Iya, wabah itu ya apakah wabah itu karena human error, mentalitas manusianya yang rusak, ya atau ini hanya gejala alam saja? Iya, saya kira dua-duanya memungkinkan ya, dua-duanya memungkinkan. Bisa dari alam, tetapi juga bisa human error. Tetapi alam itu memberi dampak yang tidak baik kepada manusia. Ya boleh jadi karena memang manusianya yang tidak memanfaatkan alam sebagaimana mestinya. Ada ayat yang cukup jelas yang sudah dibaca oleh Habib tadi, ya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tangan manusia, human error. Nah, masalahnya adalah ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik di lingkungan kita, di alam raya ini, banjir, dia apa saja bencana-bencana alam,
kita menjawab dengan standar ganda. Di satu sisi kita mengatakan alam ini untuk kita, tapi ketika alam ya bersabda dengan sabda yang enggak menyenangkan kita tadi, bencana-bencana itu kita bilang ini takdir Tuhan. Nah, ini kan saya kira jawaban yang tidak bijak. Ya boleh jadi kesalahan kita. Boleh jadi kesalahan kita mengelola, tidak bersahabat dengan alam, sehingga alam pun memberikan hal-hal yang tidak kita inginkan. Betapapun demikian, mudah-mudahan wabah yang kita alami ini, karena kita masih di masa-masa pandemi ini, mudah-mudahan cepat selesai. Satu lagi barangkali Mas Agung, terkait konteks judul kita pakai masker untuk menyehatkan tubuh kita. Lah sampah maskernya ini buang pada tempatnya. Jangan sampai kita sehat, tidak terdampak COVID karena pakai masker, tetapi masker ini dibuang kemana-mana, menumpuk dan lain-lain. Ini juga menyesakkan alam lingkungan kita. Mudah-mudahan bermanfaat Mas Agung. Baik, terima kasih kembali ke Habib. Mohon dijelaskan kembali Habibana, makna memakmurkan bumi seperti apa penjelasannya, sementara di setiap pembangunan pasti memiliki resiko kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana ya kita memakmurkan bumi ya sementara segala sesuatu yang kita ambil itu bisa berdampak kepada kerusakan. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Islam itu agama yang sangat sempurna, ya sangat menyeluruh sampai segala hal diperhatikan oleh Islam. Tadi saya berikan satu contoh bahkan sampai soal terhadap binatang pun nyembelihnya pun kita diatur sama Allah supaya jangan menyakiti binatang itu. Nah kemudian dalam ayat yang lain Allah katakan tentang misalnya bahkan sampai batu-batuan, gunung-gunung itu disebutkan dalam Quran dan bagaimana kita berinteraksi sampai kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke atas gunung Uhud bersama 2 orang sahabatnya. Lalu kemudian enggak lama kemudian beliau menyampaikan, ini hadisnya sahih ya. Kata beliau, gunung Uhud ini menyampaikan kepada kita semua yang bertiga yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Gunung ini menyampaikan kepada kita bertiga bahwa dia mencintai kita. Ya, artinya apa? Bagaimana kita lihat Rasul SAW terhadap alam itu sangat sayang, sangat menjaga. Ya, nah maka di dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga alam semesta. Tadi dikatakan gimana kita ya kalau kita misalnya membuat pabrik itu ada istilahnya amdal dan andal. Ya, bagaimana caranya supaya pabrik, supaya rumah, supaya gedung yang kita bikin itu tidak sampai merusak, ya dipatuhi itu. Ya, kalau kita misalnya ngambil dari hutan misalnya, itu juga ada aturannya. Kalau misalnya kita ngambil pohon sekian banyak, maka kita harus menanam sekian banyak, sehingga supaya jangan sampai terjadi kerusakan. Jangan sampai yang di puncak di Cisarua itu ditebangin semua, dibikin villa, restoran dan sebagainya. Akhirnya turun ke Jakarta, turun ke Bogor, turun ke Depok, banjir semua. Lalu kemudian orang bilang, wah ini tadi kata Ustadz Azhari, ini takdir Allah, katanya begini, kamu yang merusak di atas itu. Jadi tadami, gitu ya. Kalau kita tadi ngambil dari lautan misalnya segala macam terumbu karang dan sebagainya, itu kemudian kita tanam lagi yang baru. Dengan cara seperti itu maka kita tidak merusak. Kita ngambil seperlunya, tidak berlebihan, tidak kemudian juga kita merusak, tapi kita kembalikan dengan baik. Insya Allah dengan cara seperti itu Ustaz Agung, kita tidak akan merusak alam. Dan kalau itu diinikan kepada setiap kaum muslimin, maka insya Allah kita akan lihat dampaknya luar biasa. Tadi Ustaz Azhari sampaikan contoh kecil WC aja gitu ya, di masjid ini bersih nggak gitu kan, nanti dari WC terus ke rumahnya, ke masjidnya, ke halamannya, baru kemudian ke gunung-gunung dan juga ke hutan-hutan. Demikian Ustaz Agung. Mungkin bisa ditambahkan lantas bagaimana kaitannya dengan tabiat bumi itu sendiri sebelum kehadiran manusia, bahwa bumi itu memang memiliki tabiat, ketika berputar dia akan terjadi gempa dan sebagainya, itu adalah memang tabiatnya bumi. Lantas kita kaitkan dengan kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia, Bib. Baik, ya ini pertanyaan bagus ya Ustaz Agung, bahwa bagaimana kaitannya dengan dunia ini. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Islam itu
di dalam ayat-ayatnya bahkan sampai bicara tentang alam semesta, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam salah satu ayatnya dikatakan an-najmu ats-tsaqib, ya, bintang yang cahayanya membakar. Zaman dulu orang nggak tahu bintang itu adalah sumber panas. Baru setelah abad 19 orang kemudian mengetahui matahari itu panasnya 6.000 derajat. Ada bintang-bintang yang sampai puluhan ribu derajat. Tapi Allah sudah nyebutkan dalam Quran an-najmu ats-tsaqib, ya, bintang yang cahayanya membakar. Dalam ayat yang lain dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala naik ke langit wa hiya dukhanun. Ketika itu langit itu masih menjadi kabut. Ternyata ilmu pengetahuan modern menyatakan dengan benar bahwa asal dari alam semesta itu nebula. Nebula itu kabut. Persis seperti apa yang disebutkan. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kita memahami kenapa ulama-ulama dulu itu mereka menemukan aljabar, matematika kalau sekarang itu, menemukan kimia, alkemi ya dulu. Mereka yang menemukan karena mereka betul-betul memahami. Nah, lalu kaitan dengan apa yang tadi Ustadz Agung tanyakan, lalu bagaimana antara misalnya teori alam semesta dengan takdirnya Allah. Kalau kita benar di dalam memahami alam semesta ini, maka antara teori geologi, vulkanologi, kemudian klimatologi itu akan nyambung dengan ajaran Islam. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Habibana. Kembali ke Ustadz Azhari. Pertanyaan tentang masa depan. Apakah kelak alam tumbuhan dan hewan akan menuntut manusia atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, apakah alam ini akan menuntut perilaku manusia? Yang punya alam ini akan menuntut kita, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kita diamanahi sebagai khalifah ini sudah mengelola alam ini dengan baik atau tidak? Nanti yang ditanya, ya, yang ditanya nanti Bapak Ibu, apakah bumi ini bulat atau datar? Bukan itu pertanyaan malaikat nanti. Lah, karena di masyarakat ini ada dua mazhab tentang bumi. Iya, perdebatannya retoris sekali. Kamu mana, penganut datar atau bulat? Wah, ini enggak penting ini. Tidak menghancurkan rukun iman. Mau jawab bulat, segitiga, petak juga enggak apa-apa. Iya, itu memang ya, itu sependek yang saya tahu. Bulat bentuknya tapi fungsinya datar. Jadi dua-duanya benar, udah gitu aja. Wal arda ba'da dzalika dahaha, itu kata Dokturah Nadiyah Tayyarah, saintis muslim asal Mesir. Dahiyah itu seperti burung onta, dia bilang. Tapi alam naj'alil arda mihada itu fungsinya datar tapi bentuknya seperti bulat oval burung onta. Jadi bukan itu yang ditanya nanti. Tapi sudahkah kita mengelola alam ini, ya? Lalu kemudian sampai kata Nabi SAW, selagi kita bisa menanam hal yang manfaat dan besok kiamat, meski besok kiamat tapi kita masih punya kesempatan untuk menanamlah. Artinya peliharalah bumi ini. Banyak sekali teguran-teguran moral dari Nabi SAW untuk mengelola dan menjaga alam ini. Bahkan jika kita menanam satu pohon, berbuah, buah itu dimakan oleh makhluk Allah, burung dan lain-lain, itu sedekah buat yang menanamnya. Ini luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu, perdebatan nanti, ya, pertanyaan di kubur, malaikat tidak akan bertanya engkau pengadut mazhab datar atau bulat. Tidak. Tidak itu. Tapi apakah kita ini bersahabat dengan alam, buang sampah sembarangan atau tidak? Itu ditanya nanti itu. Kalau kita zalim kepada alam, nanti akan dihisap nanti. Ya, saya kira itu refleksi buat kita semua barangkali, ya, itu Mas Agung. Habibana, mungkin yang terakhir secara singkat. Apakah tugas memakmurkan bumi juga dibebankan kepada golongan makhluk jin? Oh iya, iya baik. Subhanallah. Ya. Tadi ngobrol dengan Ustadz Azhari, ini yang nanya nih doktor, profesor. Jadi pertanyaannya Masya Allah luar biasa. Jadi apakah tugas-tugas seperti tadi memakmurkan bumi juga diberikan kepada makhluk Allah yang namanya golongan jin, ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ya bagaimana pendapat para ulama tentang yang disebut dengan taklif, ya. Taklif itu artinya sesuatu
ya atau makhluk-makhluk yang kena beban syariah. Baik beban syariah itu salat, baik beban syariah itu puasa, baik beban syariat itu zakat, haji dan sebagainya, maka ada dua golongan makhluk Allah yang menerima taklif, ya, yaitu yang pertama manusia, yang kedua adalah jin, gitu ya. Nah, oleh sebab itu sebagaimana manusia dimintai pertanggungan jawab terkait dengan apa yang sudah dia lakukan, maka makhluk Allah yang disebut jin ini juga diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau kita baca di dalam surah Al-Jin, ya surah ke-72 ya di dalam Quran dikatakan minnal muslimun wa minna al-qasitun. Di antara kami, kata golongan jin itu ada yang Islam. Artinya Islam itu dia tunduk sama aturannya Allah Subhanahu wa taala dari sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai seterusnya, sampai kemudian kiamat nanti. Tapi ada juga yang qasid. Qasid di sini artinya dia tidak mau mengikuti aturan Allah, maka dia kemudian bukan hanya tidak beriman kepada Allah, tapi juga dia merusak. Di antara bentuk kerusakannya adalah ngajak manusia untuk kafir kepada Allah, ya, dengan sesajen, dengan segala macam. Akhirnya kemudian manusia itu malah nyembah jin, itu bukan nyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang namanya makhluk Allah yang disebut jin ini juga kena taklif, kena beban. Kalau dia merusak, dia juga kena dosanya, sama seperti kita. Beda dengan binatang, Ustaz Agung, ya. Kalau binatang itu enggak kena taklif. Dia bunuh, dia nanduk, misalnya ada bapak ditanduk sama kerbau mati, dia enggak kena taklif, ya. Nanti di akhirat enggak ditanya kenapa kamu nanduk bapak itu sampai meninggal, gitu ya. Enggak seperti itu. Tumbuhan juga demikian. Jadi itu manusia dan jin semuanya kena ditanya nanti sama Allah tentang kerusakan yang dia lakukan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan makanan untuk akal kita, mari kita beri makan hati kita. Dengan kita berdoa kepada Allah, kita tundukkan hati kita, bukan menundukkan kepala tapi menundukkan hati. Ya, dengan hati kita tunduk kepada Allah, maka mudah-mudahan doa kita akan khusyuk kepada Allah dan dikabulkan mudah-mudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين وسلم. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami, jangan Engkau hukum kami hanya karena kami khilaf atau salah. Ya Allah, ada di antara kami hamba-hamba yang tahan dengan cobaan-Mu. Mudah-mudahan itu menghapuskan dosa-dosa kami, ya Allah. Dengan segala cobaan yang menimpa kami, baik itu dengan bencana alam, dengan kesusahan ekonomi dan sebagainya, keluarga kami, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dengan cobaan itu, ya Allah. Angkat derajat kami dengan cobaan itu, ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami menjadi orang yang terpuruk karena cobaan dan kemudian kami menjadi putus asa, ya Allah. Allahumma rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau berikan beban yang berat sebagaimana Engkau berikan kepada umat sebelum kami. Di antara umat ini, ya Allah, umat kami yang ditimpa cobaan ini banyak orang-orang yang lemah, ya Allah. Mereka enggak sanggup diberikan cobaan ini, ya Allah. Lepaskan mereka dari cobaan itu, ya Allah. Berikan cobaan yang mereka sanggup untuk menimpanya, ya Allah. Berikan kepada mereka keteguhan hati, ya Allah. Berikan kepada mereka istiqomah, kesabaran, ya Allah. Dan angkat cobaan itu dari mereka, ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau berikan cobaan kecuali yang hanya yang mampu kami tanggung cobaan ini, ya Allah.
wa'fu anna waghfir lana warhamna, maafkan kami, ampuni kami ya Allah, dan sayangi kami ya Allah, wansurna 'alal qaubil kafirin, dan tolong kami menghadapi orang-orang yang jauh daripada agamamu ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.